Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, tingkat semester 6. Adapun maksud dan tujuan saya di sini yaitu untuk membahas atau menjelaskan sebuah instruksi ataupun tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ari Eksandi, dalam rangka ujian tengah semester. Adapun tugas yang diberikan yaitu berikan penjelasan tentang metodologi penelitian akuntansi secara komprehensif dan sistematis. Nah, jadi seperti itu instruksinya. Sebelumnya saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ari Eksandi yang sudah membimbing kita untuk dapat memahami teori ini, yang pastinya nanti akan berguna dan sangat bermanfaat untuk kita. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan dari segi komprehensif apa itu metodologi penelitian akuntansi. Metodologi penelitian akuntansi adalah suatu fenomena-fenomena yang berhubungan atau berkaitan dengan akuntansi itu sendiri, ataupun sebuah masalah yang dikumpulkan dalam data, baik itu data secara kuantitatif maupun secara kualitatif, yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun beberapa ciri dalam metode penelitian ini, diantaranya yang pertama yaitu menggunakan lingkungan ilmiah sebagai sumber data. Yang dimaksud dengan lingkungan ilmiah sebagai sumber data yaitu sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial merupakan hal yang utama dalam penelitian ini gitu. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Sikap deskriptif analitik ini adalah data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga, tekanan pada proses bukan hasil. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pernyataan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkapkan proses, bukan hasil suatu kegiatan. Yang keempat, bersifat induktif. Penelitian ini tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Nah, jadi empiris itu adalah menyesuaikan antara fakta dengan lapangan, kayak gitu loh. Ciri selanjutnya yaitu mengutamakan makna. Makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Misalnya, penelitian tentang peran kepala sekolah dalam pembinaan guru. Peneliti memusatkan perhatian pada pendapat kepala sekolah tentang guru yang dibinanya. Nah, jadi seperti itu beberapa cirinya. Adapun manfaat dari metode penelitian ini yaitu khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir ya. Ini tentu sangat memudahkan bagi kita dalam membuat sebuah penelitian yaitu skripsi. Karena dalam teori ini terdapat suatu proses atau langkah-langkah yang bermanfaat gitu loh, yang bisa diambil. Jadi memudahkan banget lah gitu istilahnya. Nah,
itu penjelasan secara komprehensif dari saya. Adapun secara sistematis, bicara tentang sistematis itu erat kaitannya dengan suatu langkah atau proses ya. Nah, adapun langkah-langkah atau proses dalam metode penelitian itu ada beberapa penjelasan. Susunan yang pertama yaitu merumuskan suatu masalah. Kayak gitu loh. Jadi perumusan masalah yaitu langkah awal dalam melakukan kerja ilmiah. Lalu langkah selanjutnya yaitu perancangan penelitian. Sebelum dilakukan penelitian terlebih dahulu, harus dipersiapkan rancangan penelitiannya. Rancangan penelitian ini berisi tentang rencana atau hal-hal yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian selesai. Selanjutnya yaitu menarik kesimpulan, kayak gitu loh. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian itu, yang pertama ada persiapan penelitian, biasanya diwujudkan dalam pembuatan rancangan penelitian. Yang kedua ada pelaksanaan. Yang ketiga pengumpulan dan pengambilan data, baik itu data secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Lalu ada pengolahan data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya dari apa yang saya ketahui, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ya, sama-sama masih belajar juga. Saya sangat bersyukur dan alhamdulillah bersyukur banget bisa kuliah gitu loh. Selain kuliah juga dapat menambah wawasan kita, itu juga melatih kedewasaan berpikir kita, khususnya secara ilmiah juga kayak gitu loh. Sehingga apapun yang akan kita lakukan dapat dipikirkan secara matang dan jelas gitu loh. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.